Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan adalah bebas dari perhambaan, perbudakan, penjajahan yang membelenggu kehidupan seseorang ataupun suatu bangsa. Sehingga setiap orang yang sudah merdeka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya menuju ke arah yang lebih baik. Bagi orang Kristen, kemerdekaan adalah kemenangan atas kuasa maut dan terbebasnya manusia dari perbudakan, perhambaan dosa. Kemerdekaan atas dosa yang membelenggu hidup didapat melalui karya penebusan yang Yesus lakukan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Sehingga kemerdekaan ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus. Inilah yang mau ditekankan oleh Paulus melalui renungan kita pada hari ini, bahwa kita dimerdekakan dan dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus. Di sini Paulus menentang orang-orang Yahudi yang selalu memandang orang-orang non-Yahudi najis karena mereka tidak memiliki hukum Taurat. Paulus menunjukkan kesalahan mereka bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan mereka, imanlah yang menyelamatkan. Memang benar bahwa sebelum iman itu ada, kita berada dalam pengawalan hukum Taurat. Hukum Tauratlah yang menuntun kita untuk mengenal keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia dan menjaga perilaku moral seseorang, sehingga seseorang tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak berdosa ataupun yang dilakukannya itu adalah bukan dosa. Tetapi menurut Paulus bahwa hukum Taurat dasarnya bukanlah iman, tetapi usaha dan perbuatan. Untuk itu ia berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hukum Taurat seperti penuntun, sama seperti guru penuntun yang tugasnya adalah untuk mengawasi anak-anak yang membawa mereka ke sekolah. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, maka mereka tidak lagi memerlukan guru penuntun ini. Demikian juga ketika Kristus datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa yang memperbudak manusia, maka hukum Taurat tidak lagi diperlukan sebagai penjaga kehidupan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Karya penebusan yang Yesus lakukan telah memerdekakan kita dari dosa. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi makna dimerdekakan oleh iman adalah tidak lagi diperbudak, dibelenggu, dan dijajah oleh kuasa dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita mengisi kemerdekaan itu dengan hidup di dalam kasih. Anak-anak Tuhan yang sudah merdeka mempraktikkan di dalam hidupnya keadilan, kebenaran, dan kekudusan sebagai pernyataan kasih mereka terhadap Kristus dan sesama. Jangan lagi hidup di dalam kedengkian, iri hati, kecemaran, percabulan, hawa nafsu, amarah, perselisihan, dan perbuatan daging lainnya. Melainkan hidup kita dipimpin oleh Roh yang penuh dengan kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sepenuh hati sambil bertanya di dalam hati kita masing-masing, adakah kita betul-betul sudah mengalami kemerdekaan melalui iman kita kepada Yesus? Ataukah kita masih hidup dalam belenggu penjajahan kuasa dosa? Kalau sampai saat ini kita merasa masih dibelenggu kuasa dosa, maka marilah kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Biarkanlah Roh Tuhan memimpin hidup kita, supaya kita mampu melawan berbagai kuasa dosa yang masih membelenggu hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, melalui karya penebusan, kematian, dan kebangkitannya di antara orang mati. Kami telah terbebas dari belenggu kuasa dosa, dan kami menikmati kemerdekaan di dalam iman kepada Yesus. Untuk itu, biarlah kami mengisi hidup kami dengan kasih, dengan sukacita, damai sejahtera, dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu sebagai wujud nyata bahwa kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan, dan wujud kami untuk mengasihi sesama kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.